Ada anak muda, dia janjian jam 11 di Wisma Nusantara. Malamnya neneknya ngomong, bangun malam, supaya Allah bikin urusan jadi enteng. Temuin Allah dulu sebelum nemuin orang. Dia temuin Allah, lupain anak baru sholat malam. Jadi habis subuh dia tidur lagi ngantuk. Telat pak, telat datangnya. Dia naik 78, bukannya turun di Sudirman, malah turun di Arion. Kaget dia bukan kepala, begitu bangun melek di Arion. Waduh, jamnya 11 pak, jamnya juga jam 11. Coba, bisa kayak gitu tuh. Masih ada waktu tapi udah keringetan sudah di Arion. Dia pikir wah telat. Dia udah mau pulang kan naik mobil yang sama tuh. Dia nyebrang ke depannya. Naik bus lagi pak. Sampai di daerah-daerah Cempaka Putihan kalau tidak salah dia cerita itu. Naik seorang bapak. Lama-lama ngingser ke tengah. Dikasih duduk sama dia. Pak silakan duduk. Oh jangan adik aja duduk. Gak apa-apa bapak aja. Duduklah dia nih. Dengan dasi taruh turun satu kancing. Udah aut-autan. Ditegur mau kemana pak? Mau ke Sudirman. Di mana Sudirman ya? Wisma Nusantara. Oh saya juga mau ke situ pak. Ngapain ada ke situ? Ada panggilan kerja pak. Tapi ini saya telat pak. Nggak sehari-harinya saya sholat malam, akhirnya ngantuk. Saya jalan habis subuh, saya ketiduran sampai di Arion. Oh, panggilan kerja di lantai berapa? Lantainya sih nggak paham pak. Nanti baru sampai sana baru saya mau tanya kantornya sebelah mana. Nggak tahu si anak ini, penginterviewnya itu dia. Bener pak, itu kejadian, masya Allah itu. Pokoknya kalau kita datang ke Allah, Allah cariin buat kita. Allah pantesin. Tapi kalau kita nggak datang ke Allah, Allah bikin kita jadi jauh. Ceritalah kemudian si bapak ini kenapa dia bisa sampai naik bus. Mobilnya itu bannya betus. Sederhana kan Allah bikin betus bannya. Itu kunci mobil gak dinaikin ke atas. Hari itu dia nungguin taksi gak ada yang lewat. Nungguin bajai di daerah itu yang udah gak ada bajai. Naik bus. Gak tahu gimana ceritanya pokoknya naik bus. Ya udah dek, nanti saya anterin ke ruangan ini dia. Begitu turun, subhanallah. Ratusan orang pas sudah nungguin. Ratusan orang nungguin. Tapi karena cantelan kita, Allah yang maha memiliki ratusan orang ini. Begitu turun di bus, suratnya mana suratnya? Surat panggilan interview mana? Itu ada tulisan tuh. Sebutlah Bambang Santoso gitu ya. Apa katanya orang? Nih gua. Ini saya nih yang tanda tangan. Bingung dia. Oh bapak maaf pak. Nggak apa-apa yuk langsung ke ruangan saya. Tapi kan saya telat. Ya kan telat juga, saya juga telat katanya. Begitu ngelewatin yang ratusan orang pada interview, anak muda ini ngomong, lo gak tahajud lo. Lo gak tahajud lo. Gua tahajud nih, lempeng. Barakallah ibu bapak, sambil bercanda saya mengajak bapak ibu untuk bicara hal yang serius. Ini hal yang serius loh. Serius. Jabatan kita udak, dunia kita udak, Allah nggak kita udak. Mau tahu ceritanya bagaimana proses pemilihan ini? Sebetulnya ini rahasia. Mau tahu ibu? Kayak Icanya ada nggak Ica? Kayak Icanya oh lagi dipingit ya. Jadi begini, Gaisa ini, Gaisa Zahira Sofa ini putri anak yang keempat. Anaknya Teh Nenek Mutmainah, tapi pada waktu sekolah SMA-nya tinggal di Jakarta bersama ibunya Alfarini. Jadi yang melahirkan dan Teh Nini dan sebagian yang membesarkannya adalah ibu yang di Jakarta. Selesai sekolah SMA, kemudian melihat adiknya yaitu Gaza Al-Ghazali menghafal Quran di Wadi Mubarak, langsung ingin ikut menghafal. Pada waktu sedang proses menjelang kuliah juga. Demikianlah, jadi sudah ada di 4 tempat di Wadi Mubarak. Gaza, nah ini adiknya, sini aja punten. Ini adiknya yang duluan ikut menghafal Quran di Wadi Mubarak, alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah bisa menyelesaikan. Lalu Ica di sana pindah ke sini dengan bimbingan Ustadz Muhammad Suhud Al-Hafiz, bisa juga selesai di sini di wisuda. Lalu dari sini pindah ke Krapyak ke Ibu
ya Ibu Nafisah, beliau Al-Hafizah yang subhanallah, kalau setoran itu bukan 1 lawan 1, kalau kita masih 1 dengan 1, beliau itu menerima setoran itu bisa 7-10 orang sekaligus. Jadi semuanya, dan itu juga nerima tamu lagi ya. Tapi beliau bisa memperbaiki 7-10 orang yang setoran. Kalau saya bukan menerima setoran, bagian setor hadirin. Aduh, sejujurnya ya dari kemarin itu saya tuh merasa gepeng, tahu gepeng, penyek, aduh ampun gitu. Ya Allah, siapa saya? Apalagi kemarin Kiai Haji Profesor Dr. Ahsin itu ya, itu Al-Quran pemahamannya, belajarnya dari SD sampai usia sekarang. Tapi tak kumaha tu Acep terus takbir abdi jiga kieu. Lalu sesudah adiknya lalu Ica berangkat lagi kemarin, sesudah selesai di sana, di sini menyempurnakan lagi di pesantrennya Dr. Ahsin di karantina kemarin 1 bulan, alhamdulillah. Nah, memang dari awal Ica ini pernah berbicara begini, Bapak, Ica mah nggak akan nyari jodoh, biar Allah yang menetapkan, syariatnya Bapak saja yang cari. Gara-gara dipesen jadi pekerjaan teh hunting ngajarin. Mana ya, aya mah sepuh teuing hadirin. Aduh, saya pikir ya ini hikmahnya apa? Anak nitipkan nyari jodoh ke orang tua, itu kepikiran Pak. Gimana yang menitipkan dirinya ke Allah yang maha tahu, maha baik, yang tidak pernah mengecewakan, yang pasti itu memberikan yang terbaik kepada yang mempercayakan kepada Allah. Ini aja nitip ke bapaknya yang pengetahuannya kurang, ilmunya kurang, juga kasih sayangnya terbatas, hunting hadirin. Jadi saya lirik ini itu sebetulnya dalam rangka hunting juga kemarin ya. Mana ya calon mantu hadirin, alhamdulillah. Yang PDKT juga banyak ya, semacam-macam PDKT. Tapi dah kita hormati yang PDKT mah ikhtiar ya. Nah, karena saya tidak tahu nih yang mana, Allah lah yang maha tahu, jadinya minta ke Allah, betul. Dan setiap kali sedang di Mekah tuh suka rada ingat sama Ustadz ini, nggak tahu karena saya sering jadi makmum ya. Nah kadinya wae ngagiclek. Jadi saya senang kalau beliau ngimamin, asa enak gitu, apalagi kalau qiyamul lail, aduh enak nih. Dan jarang ngomong kayak gitu, ditanya juga simple, nanti saja Allah yang itu tos. Jadi tidak tahu beliau anak siapa, dari mana ya, taunya mah suka ngimamin, suaranya enak. Terus kalau saya ada salah dibantu dikoreksi, kalau mau ngimamin saya senang salah satunya diperiksa oleh beliau benar enggaknya. Nah begitulah prosesnya sampai kemarin terakhir tuh Ica selesai pendidikan di, jadi ini nggak ketemu nih dua ini. Memang gosip-gosip mah sudah ada katanya, tapi dah siapalah gosip yang pulang dari Kuningan, lalu katanya Ustadz Yusuf ini nemuin ibunya, mungkin ngobrol pembukaan. Nah, saya juga sudah dengar, wih menemui ini, pasti nemuin saya sesudah ini. Lucu nih, keketrok jam 3 tuh ke mihrab tuh. Saya kan di mihrab ini bisa bincang-bincang. Tunggu Ustadz, nanti aja habis subuh. Habis subuh tak keketrok lagi ke sana. Nanti habis siaran. Waduh, saya juga rada grogi ya. Naon ya budak.
beres siaran tok 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 lagi. Wah ya serius nih. Udahlah Ustadz nggak usah banyak bicara, saya juga udah ngerti. Doa gitu aja. Kan kasihan itu dia harus tertekan harus ngomong. Coba ngomong apaan? Saya minat kan nggak enak ngomong gitu ya. Udahlah Ustadz minat kan sama anak. Ayo udahlah. Diam itu berarti iya. الله لا يحرمنا منك. سبحان الحي الذي لا يموت. إنا لله. الله لا إله إلا الله ولا حول ولا يا جماعة الآن أخوكم يسأل، اللهم ثبته عند السؤال. الله يغفر له.